Bapa di sorga, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan kagum pada karya Tuhan, pada kebaikan Tuhan dalam hidup kami, karena kami masih boleh ada sampai detik ini. Bersyukur Tuhan pelihara tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa keberadaan kami sampai hari ini itu semata-mata karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik bagi kami. Teguhkan hati kami melalui kebenaran firman yang sebentar bersama-sama kami akan pelajari. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat Tuhan yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini berjudul Mengagumi Kebaikan Tuhan. Sebelum kita melihat ayat firman Tuhan yang menjadi acuan kita pada hari ini, maka pertama sekali kita akan melihat apa sebenarnya arti daripada kagum itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan kagum? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kagum itu artinya heran, yang disertai dengan rasa memuji. Juga mempunyai arti takjub, bahkan tercengang. Heran, takjub, tercengang. Keheranan itu diikuti dengan rasa memuji akan apa yang kita kagumi, baik sesuatu ataupun seseorang. Saudara-saudara, bersama-sama kita membuka firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai ayat 20, firman Tuhan berkata demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dalam hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah?" Amin. Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau
membawa aku sampai sedemikian ini. Di ayat yang ke-20 bagian terakhir itu berkata, bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah. Saudara-saudara, Allah tidak mengikat perjanjian dengan Daud oleh karena Daud dipandang layak, oleh karena Daud benar, atau telah melakukan suatu perbuatan baik. Tetapi sebaliknya perjanjian itu ditetapkan oleh Allah atau mengikat perjanjian dengan Daud didasarkan pada kemurahan dan kasih karunia Allah. Sekali lagi ketika Allah mengikat sebuah perjanjian dengan Daud, bukan karena Allah melihat dalam diri Daud itu hal-hal yang baik atau perbuatan-perbuatan baik. Tetapi kalau Allah mengikat perjanjiannya dengan Daud, itu sesungguhnya didasarkan pada kemurahan dan karunia Allah. Itulah yang membuat Daud akhirnya mengagumi Tuhan dengan berkata, siapakah aku ini? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Saudara-saudara, ketika Allah mengikat perjanjian dengan Daud, sekali lagi didasarkan pada kemurahan dan kasih karunia Allah yang bertujuan yang pertama demi firman-Nya. Seringkali kita berkata, aku taunya orang itu, aku kenalnya dia. Tetapi Tuhan kok bisa atau mau memakai orang seperti itu? Seringkali kita bertanya demikian. Aku taunya bagaimana dia hidup. Tapi kok Tuhan bisa pakai dia secara luar biasa? Saudara-saudara, jawabannya adalah bukan karena orang itu, tetapi karena karunia Allah yang didasarkan pada firman-Nya. Dengan kata lain, firman Allah itu seperti Alkitab berkata tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Juga ketika Allah mengikat perjanjiannya dengan Daud itu didasarkan pada kasih karunia-Nya untuk kemuliaan nama-Nya. Saudara-saudara, apapun yang menjadi sesuatu lebih dalam diri saudara dan saya, apapun yang menjadi kelebihan kita yang orang lain mungkin tidak memilikinya, seharusnya kita sadar itu kasih karunia Allah dan itu harus dipergunakan untuk kemuliaan Allah, kemuliaan nama-Nya. Juga yang berikut saudara-saudara, Allah ikat perjanjiannya dengan Daud yang bertujuan demi masa depan bangsa itu, demi masa depan umat Tuhan di masa itu. Dan saya percaya juga sampai hari ini Allah peduli, Allah memperhatikan umatnya, yaitu saudara dan saya. Dan lebih luas lagi, lebih jauh lagi, demi keselamatan semua bangsa. Disinilah kita melihat kasih karunia Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa itu. Mulai dari hal yang paling kecil, meluas sampai berakhir kepada keselamatan semua bangsa. Namun saudara-saudara, kita harus sadar itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesadaran inilah yang menuntun Daud
memiliki perasaan kagum yang luar biasa akan kebaikan Tuhan pada dirinya dan juga kebaikan Tuhan pada keluarganya. Saudaraku sekalian, kalau kita diizinkan sejenak menoleh ke belakang, siapa kita dulu, seperti apa kita, lalu seperti apa keluarga kita. Lalu saudara melihat keberadaan diri kita hari ini seperti ini, maka seharusnya kita harus sama seperti Daud berkata, siapakah aku ini, siapakah keluargaku. Saudara-saudara, sering kita menjumpai ada banyak orang di sekeliling kita, di mana mereka akhirnya lupa akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Fakta menunjukkan ketika mereka menjadi besar, ketika mereka berhasil, ketika mereka menjadi orang yang berhasil atau menjadi orang yang kaya, mereka menganggap bahwa semua itu terjadi karena kepintarannya, terjadi karena kekuatan, karena kemampuan yang ada pada dirinya. Bahkan seringkali saya berkata, orang suka bilang, karena hasil keringatkulah ini semua. Tapi dia lupa bahwa kekuatan atau kalaupun kita ada keringat, itu juga karena Tuhan memberikannya. Saudara-saudara, mereka tidak sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Hari ini melalui kebenaran ini, saya mau sampaikan, mau tekankan kepada kita, seperti apa kehidupan keberadaan kita sampai hari ini. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagah, bukan karena kecakapan yang ada pada kita, tetapi semua berasal dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Daud mengagumi kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan berkata, siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian. Saudara-saudara, ungkapan dan pernyataan ini memberikan suatu pemahaman atau suatu indikasi bahwa Daud sangat sadar akan keberadaannya, bahwa segala sesuatu yang dia miliki, yang dia peroleh, yang dia bisa lakukan, itu berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penting untuk menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi perlu kita menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang akhirnya membuat kita kagum, membuat kita tercengang, membuat kita takjub akan segala apa yang Tuhan perbuat. Dan kalau saudara dan saya masih punya perasaan kagum, perasaan takjub, perasaan tercengang akan apa yang Allah perbuat dalam hidup kita, dan itu kita harus tetap pelihara. Sebab dengan memiliki rasa kagum kepada kebaikan Allah, maka yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan terdidik, kita akan terbiasa menjadi pribadi yang rendah hati, yang selalu bergantung kepada Tuhan. Hanya orang yang mengagumi kebaikan Tuhan dalam dirinya, hanya orang yang sadar bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia peroleh berasal dari Tuhan, maka itu membuat dia kagum, sehingga dirinya, pribadinya menjadi pribadi yang terdidik, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang tidak sombong. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita datangnya dari Tuhan, maka kita pasti akan bergantung pada Tuhan. Kenapa orang tidak mau peduli dengan Tuhan, tidak mau peduli dengan ibadah? Pernah saya katakan dari mimbar ini, karena dia sadar tanpa Tuhan pun dia bisa jalani hidup ini. Tapi kebalikannya, orang yang selalu datang beribadah, orang yang selalu berharap, bergantung pada Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, di dalam dirinya ada sebuah kesadaran, sebab tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara,
Kalau saudara membuka mata, melihat di sekeliling kita, di masa sulit, di masa sekarang ini pun, banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak mau tahu dengan persekutuan, tidak mau tahu dengan Tuhan, tidak mau tahu dengan hal-hal lain, selain hanya keinginan kesenangan duniawi semata-mata. Saudara-saudara, kebergantungan kita kepada Tuhan akan membuat kita semakin rendah hati. Kagumi kebaikan Tuhan dalam diri saudara sampai hari ini. Hal yang kedua, mengakui kebaikan Tuhan, mengagumi kebaikan Tuhan dalam diri kita. Maka yang kedua saudaraku, kita akan terhindar dari dosa kesombongan. Terhindar dari dosa kesombongan. Di dalam Alkitab ada satu contoh seorang raja, Raja Israel, yang pada akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Alkitab berkata namanya menjadi masyhur. Dikenal orang, dikagumi orang. Tapi ada firman berkata tentang dia, setelah dia berhasil, maka dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka dia menjauhkan diri daripada Tuhan. Maka apa yang terjadi saudara? Alkitab mencatat akhirnya Allah menghukum dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya orang yang sadar, kagum, setiap hari, setiap detik dalam dirinya, aku ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan pernyataan atau pengakuan itu akan membawa kita jauh dari dosa kesombongan. Saudaraku, mereka yang menyombongkan diri adalah mereka yang menyangkal keberadaan Tuhan. Dan orang-orang seperti itu tidak akan pernah sadar bahwa semua yang mereka dapatkan, semua yang mereka peroleh berasal dari Tuhan. Melainkan mereka merasa, mereka mengakui semua karena kemampuan dan kebolehan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ketika seseorang menghilangkan pesan Tuhan dalam kehidupannya, dengarkan baik-baik. Ketika seseorang mengabaikan, bahkan sampai menghilangkan pesan Tuhan dalam kehidupan pribadinya, maka yang akan terjadi adalah orang itu cepat atau lambat akan jatuh ke dalam kesombongan. Dan ketika seseorang mulai sombong dan lupa pada Tuhan, maka orang itu akan jatuh ke dalam kehancuran. Saudara-saudara, seperti apapun yang kita miliki, yang kita peroleh, yang dapat kita jalani sampai hari ini, biarlah saudara dan saya tetap mengagumi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara sekalian, mengapa kita perlu tetap mengingat kebaikan Tuhan dan mengagumi Tuhan dalam diri kita, saudara? Yang ketiga, sikap kagum akan kebaikan Tuhan menuntun kita pada pengakuan bahwa kita ini terbatas. Orang yang kagum pada kebaikan Tuhan, seperti Daud berkata, siapakah aku ini? Saudara-saudara, pengakuan ini akan menuntun kita pada satu kesadaran bahwa ternyata kita ini terbatas. Terbatas dalam hal apa? Terbatas dalam segalanya. Saudara-saudara, manusia itu sifatnya terbatas. Terbatas dalam banyak hal. Dalam hal usia,
Kekuatan seseorang yang sudah semakin tua akan berkurang. Kecantikan, kecakapan, atau banyak hal akan mulai menurun. Itu baru bicara masalah usia. Kekuatan kita pun akan mulai menurun. Pola pikir kita, semua yang ada pada kita, pada akhirnya akan mengalami penurunan. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot. Ini maksudnya. Semakin merosot artinya sadar akan keterbatasan. Tetapi dia berjanji atau dia mengaku, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yang berarti keterbatasan oleh karena faktor usia, oleh karena faktor jasmania yang ada pada kita, harus diakui akan merosot. Tapi ada hal yang harus kita pertahankan. Bagaimana manusia roh, manusia batinia kita senantiasa dibaharui. Saudara-saudara, jika kita tidak sadar akan hal itu, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang naif. Selalu merasa tetap kuat, hebat, tidak ada yang kurang. Selain itu juga ketika seseorang tidak menyadari keterbatasan yang ada pada dirinya, bahkan lebih berbahaya lagi orang itu lupa akan Allah, maka pasti hidup mereka akan ada dalam satu yang disebut dengan kecongkakan, keangkuhan, kesombongan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita tingkatkan pola hidup. Semua karena anugerah Tuhan. Sadar akan anugerah Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Dan ketika kita sadar akan kebaikan Tuhan, kagum akan segala karya Tuhan dalam hidup kita, di saat yang sama kita mengakui bahwa kita terbatas. Saudara-saudara, kagumilah karya Tuhan, kagumilah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang ada pada kita, kita miliki, yang bisa kita lakukan hari ini. Sekali lagi, kita harus berkata seperti Daud, siapakah aku ini ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Sekali lagi ungkapan ini mengingatkan dan mengajarkan kita supaya kita senantiasa mengagumi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami selalu mengagumi kebaikan-Mu, karya-Mu dalam hidup kami. Bahwa apa yang ada pada kami, apa yang bisa kami lakukan itu karena Tuhan. Sehingga setiap kami boleh memiliki satu pengakuan atau pernyataan seperti Daud hamba-Mu. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku, membawa kami sampai sedemikian ini. Kiranya setiap kami dengan rendah hati di hadapan-Mu mengakui bahwa kami selalu ingin bergantung pada Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa kesombongan,
Tetapi sadarkan kami bahwa kami terbatas ya Tuhan. Keterbatasan yang ada pada kamilah akan mengajar kami untuk selalu berharap, selalu bergantung pada Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Kiranya semua kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, sehingga filosofi kehidupan kami berubah menjadi kehidupan yang Tuhan kehendaki. Senantiasa berkata, semua karena anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.